kami adalah dalam nama Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kami dan anaknya Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari sama-sama kami hidupkan nyanyian 342 ayat-ayat yang pertama dan yang kedua. Tadi Dong sudah menyanyi. Yes. Silakan, harap berkat Maha Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Mulia-mulia namanya.
Pembacaan Alkitab untuk hari ini itu terambil dari dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga 16. De skriften voor vandaag is te vinden in het boek Genesis en daarop 16 in haar geheel vers 1 tot en met 16, dan kami baca dalam bahasa Melayu saja, bahasa Belanda diikuti di kertas. Bukan de Nederlandse versie volgen of u de liturgie bij deze, het wordt slechts voorgelezen in het Maleis. Tapi sebelumnya mari sama-sama kami mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami, dari jauh dan dekat, dari utara hingga selatan, dari barat hingga timur, sudah datang pejabat-pejabat gereja, utusan-utusan organisasi, dan siapa saja yang terikat pada gereja Injil Maluku untuk membuka tahun kerja 2023. Kami mengaku pekerjaan yang untuknya kami dipanggil hanya diberkati dan berbuahan jika kami sendiri taat pada firman Tuhan. Firman-Mu akan dibaca oleh seorang penatua jemaat. Firman itu sebentar mau dijelaskan dan diberitakan. Firman bagaimana Tuhan dengar, Tuhan lihatkan, dan segarkan kami dengan air sumur Lahai-Roi. Kiranya firman-Mu yang setiap kali mau menjadi makanan bagi kami, supaya kami dikuatkan dalam iman untuk meneruskan pekerjaan yang mulia ini. Kiranya firman itu yang mau disajikan hari ini mendapat tempat dalam hati kami. Sebab itu Tuhan, datanglah dalam saat yang teduh ini di tengah-tengah kami. Jamah kami dengan Roh-Mu dan bicaralah kepada kami. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 16 yang berkata demikian. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yani ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham, suami, untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan Tuhan. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu dibawa kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur, di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyaku
biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaan. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang sumur Lahar-Roi. Letaknya antara Kadesi dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Sampai begitu jauh adalah pembacaan. Beri kepadaku Tuhan. Teman-teman sekerja, hamba saudara yang Tuhan sayang, kita mau bikin apa sebetulnya dengan teks Kejadian 16 ini? Satu cerita yang paling aneh, yang mungkin kita bisa bilang abnormal. Tapi kita mesti baca bagian ini dengan kacamata dulu, jangan kacamata sekarang. Dus we dienen dit stuk, hoofdstuk 16, met de bril van toen te lezen. Dan kita mesti mengerti apa yang terjadi. Normal atau tidak normal, pokoknya Allah dengar, Allah lihat. God hoort en God ziet. Tapi kita mau cerita dulu, bagaimana dulu cerita ini? Waktu dulu itu bagaimana? Hoe was het vroeger? Kalau kita lihat dengan kacamata sekarang, kita bisa angkat ini, lalu bikin muka, lalu bilang ini apalah ini, tak normal. Dulu setiap orang perempuan yang punya hamba atau punya hamba-hamba yang masuk nikah, dia boleh bawa dia punya hamba perempuan itu masuk dalam nikah itu. Dan dia yang berkuasa atas dia punya hamba perempuan itu. Orang lain tidak. Het gebruik was niet. Als je trouwde, dan mag je als vrouw jouw dienstmeid of jouw slavin meenemen. In het huwelijk. En jij bent de enige als vrouw die over jouw slavin of jouw dienstmeid te zeggen. En niemand anders. Zelfs de man niet. De man heeft alleen maar te zeggen over haar eigen dienstmeid of dienstmeiden of dienstmaagden of slavinnen.
Kalau dia mau tidur dengan orang perempuan, siapa saja yang dia punya, itu biasa. Boleh. Dan di sini kita lihat bahwa Sarai ambil kuasa. Terus itu bukan semua orang perempuan di bagian timur. Terus saya katakan, ini orang perempuan yang gagal. Dia bilang, karena Tuhan menahan aku dari melahirkan seorang anak, lebih baik tidur dengan Hagar. Aku punya hamba perempuan. Abraham weet alles goed. Barangkali vindt alles leuk ook. So, jadi dia pergi. Dia tidur dengan hamba perempuan itu, dan Hagar mengandung. Tapi di samping apa yang cerita yang aku bawa, cerita ini sangat punya humor. Humornya dulu gimana? Nomor satu, kita melihat bahwa pemecahan ini muat banyak nama. Deze lezing, deze tekst, maakt gebruik van vele namen. En een aantal figuren. Ada orang lelaki satu dengan nama Abram, bukan Abraham, tapi Abram. Abram, dan dua orang perempuan, Hagar dan Sarai. Kalau dalam Alkitab ada orang perempuan dimajukan, itu berarti orang laki-laki, orang-orang yang merasa diri kuat, waspada, jaga-jaga. Wat hebben de vrouwen ons te zeggen? Orang-orang perempuan itu van het zwakke geslacht. Kalau kita bilang kwetsbare posisi, wat hebben ze te zeggen? Di samping itu, orang-orang yang disebut di sini, Abram atau Abraham, Hagar, dan Sarai itu punya nama. Jadi di Alkitab kalau orang ada punya nama, maka itu orang juga ada nama. Dia punya nama. Iemand van naam, het is geen onbekende. Jadi penting ini Hagar dan Sarai. Dan nama itu di dalam Alkitab mau jelaskan, mau kasih tahu kepada orang siapa dia. Belanda bilang, wat is hij? Niet zozeer wie is hij, maar wat is hij eigenlijk. Nah, kalau ketemu tinjau, dia dari nama saja bunyinya begini. Nama Abraham punya arti Bapa yang mulia, verheven Vader. Sarai itu bilang prinses. Lalu Hagar, kita saja sesuai dengan teks Ibrani, orang asing, orang luar. Jadi apa yang terjadi di sini? Putri, prinses Sarai, dan orang luar, sebab dia orang asal dari Mesir, Hagar, dong dua GP Bapak yang mulia itu sampai dari logo. Apakah Abraham ini betul logo? Is hij een softie? Is hij een softie? Yo, bilang ya tidur aja dengan perempuan. Dia mau bilang apa? Tuhan sudah janji buat Abraham nanti keturunan yang paling banyak sampai saya bisa dihitung. Tapi sampai umur 2 dia dengan Sarai belum punya apa-apa. Jadi lo cari jalan. Ya barangkali begini. Barangkali kita mesti begini. Jadi ini satu kebiasaan tidur dengan orang
perempuan seorang hamba itu kebiasaan di bagian timur, bagian Lautan Tengah. Dan apa yang kami lihat di sini, Hagar mau atau Sarah ini mau bahwa Hagar ini mau jadi satu drah muda. Drah muda bahasa Indonesia itu ibu pengganti. Jadi mencari ibu pengganti drah. Bahasa Jerman bilang Leihmutter. Leihmutter itu muter yang disewa. Jadi disewa. Istilah itu lebih baik. Sebab kalau drah muda itu ya orang perempuan itu ditanya, diminta, dan ada yang boleh, tapi lepas kesal. Ada yang lepas sudah dapat uang, tengah-tengah itu langsung lari. Jadi itu dia disewa, dikasih sewa buat Abraham, dan dengan pengharapan nanti Sarah ini mau jadi mama dari anak. Kalau kebiasaan orang timur itu dia melahirkan anak, lalu itu orang perempuan seperti Sarah ini, terus itu yang mau minta jadi mama, yang sewa orang perempuan itu. Orang yang sewa itu dia kasih lahir anak itu di lutut. Kalau orang itu berlutut supaya orang lihat, katanya itu anak itu keluar dari kandungan orang yang minta orang perempuan itu kasih keluar anak. Jadi itu ritual yang terjadi di timur. Ada dua sebab buat Sarah untuk begitu. Er zijn twee redenen waarom Sarah ini dat heeft gedaan. Nomor satu, di bagian timur kalau orang perempuan yang bisa kasih lahir anak, dia tidak pilih, dia dibikin malu, dia tidak peduli. Dat is Oosters. Als een vrouw niet kan baren, dan wordt ze te schande. Ze wordt eigenlijk verstoten vanuit de gemeenschap. Ze telt niet mee. En dat wil ze beletten. Nomor dua ini kepentingan diri. Haar eigen belang. Want zij wil niet verstoten worden. Dia, kalau dia punya anak laki atau dia punya dapat anak, maka itu jaminan untuk masa depan. Als je een kind krijgt, dan is dat de verzekering, de garantie dat het kind voor je toekomst, voor jou in de toekomst zal zorgen. Apalagi kalau anak lelaki. Dus dia mau bahwa dia punya jaminan atau garansi hidup di masa depan itu bisa terjadi. Anak-anak bisa urus orang tua, dan lebih baik begitu katanya kalau anak laki. Sarah tidak mau bikin malu dan dia tidak mau dikasih pinggir. Dia Sarah itu akan princess. Sarah ini kasih baik buat Abraham untuk keturunan, untuk bikin anak dengan Hagar. Mulanya akan semua berjalan dengan baik. Alles terlihat baik. Tuh, kalau lihat, vind het goed? Vind je het nog leuk? Toch? Dus saat Hagar mengandung, Hagar sendirinya sombong, sebab dia hamil dari siapa? Dari tuan rumah. Jadi tuan rumah itu kepala, mata rumah semua itu. Jadi dia sombong. Dia lihat Sarah itu, yang princess itu, ini orang asing ini, yang lihat princess itu, lihat. Nah, di sini mulai Sarah pegang dia punya kuasa. Dia kasih tunjuk dia punya kuasa.
Mulai dia kasih salah Abraham dulu. Dia bilang, Abraham, tanggal perempuan ini dia bikin beta begini, itu Abraham punya salah sebab Abraham punya kuasa atas dia saat itu. Dan dia sebut nama Tuhan, nanti Tuhan lihat ketemu dua saja, siapa yang betul, siapa yang salah, pasti seorang. Terus dia bilang begitu, oh, Abraham atau Abraham, oke, salah ini, ambil. Dia kasih dalam tangannya, ambil kuasa, bikin apa yang rasa baik dengan perempuan itu. Terus Sarai bikin susah hidupnya Hagar. Salinan Belanda, salinan yang orang baca itu, yang satu bilang verdrukking, yang satu bilang bikin susah. Yang mau dibilang sebetulnya saya ruw aangepakt. Ini si Hagar. Sampai dia sih tahan, dia lari. Artinya dia lari kemana? Ke kebebasan. Sedang terflete. Dia merdeka. Maka kalau mau merdeka, mau lari ke kebebasan, lihat baik-baik. Jangan pergi di padang gurun, jangan pergi di Bustein. Di Bustein itu siapa bisa hidup? Sehingga ada orang yang bisa hidup. Jadi dia singrai sama sekali. Dan dia untung dia dapat satu mata air, Bron. Dan di Bron itu ada sumur. Dan di situ waktu dia berada dengan suara malaikat Tuhan, penyuruh Tuhan, betul. Itu malaikat. Lalu malaikat itu atau penyuruh Tuhan itu bilang, Hagar, mau pergi ke mana? Datang dari mana dan mau pergi ke mana? Datang dari mana dan mau pergi ke mana? Ya datang dari mana itu gampang aja. Betul betul. Tidak perlu. Pamen nyonya. Lalu stop. Dia sedang mau pergi ke mana? Dia tahu dapat jawab. Dia jawab apa? Dia lari dari nyonyanya karena nyonyanya bikin susah dia. Terus dia bisa jawab. Dan pertanyaan itu mau kemana? Jadi ketua gereja, orang-orang percaya bisa bilang ketua mau kemana? Ke Latvia, Barat. Lalu di sini dia bilang, Hagar bilang, malaikat itu kan pulang ke nyonyamu dan dengar dia. Kalau dalam Alkitab, dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, kata dengar itu sama dengan dengar. Jadi dia suruh pulang ke nyonya itu yang bikin susah dia punya hidup, dan dia mau tunduk di bawah kuasanya. So take that on the rest and the macht from Sarai. Dia pergi, tapi dia pergi kosong. Dia pergi dengan berkat yang Tuhan kasih. Jadi Tuhan kasih dia berkat keturunan yang besar, dan dia sudah mengandung, dia melahirkan anak, dan dia namakan itu anak Ismail. Dia pulang ke Hagar, terus pulang di dalam kesusahan. Dia kan mulai terkait tersebut.
Dan dalam mulai detik itu, Tuhan kasih berkat. Tuhan kasih berkat. Berkat itu bukan berarti kalau dikasih sih harus susah apa-apa. Justru ada susah. Di tengah kesusahan itu kita orang alami berkat, erfahren bersih. Untuk menang, kalau kita orang menghadap satu persoalan yang besar, daar is die zegen voor. Niet in goede tijden alleen maar in de tijd dat je ook strijdt. Daarvoor is die zegen bestemd, om tot die overwinning te komen. Dia pulang, dan dia janji datang dapat satu keturunan yang paling banyak tidak bisa dihitung. Abraham juga begitu. Sampai mati, Abraham cuma punya anak satu. Dia sendirian, janji Tuhan. Tapi nanti kalau Abraham sing ada lagi dan jadi Abraham, bapa dari banyak bangsa, baru dia punya cucu cici generasi turun-temurun paling banyak. Dan dia kasih nama anak itu Ismail. Tuhan dengan Allah dengan. Jadi teman-teman, kalau Tuhan sudah dengar kesusahan Hagar, Tuhan dengar ketemu juga. Tapi dengar itu komunikasi. Ada orang yang bicara, ada orang yang dengar. Kalau orang yang bicara itu ketemu tangkap betul, maka komunikasi itu klik. Klik. Tapi ketong dengar apa yang dibilang, lalu ketong bikin apa yang ketong dengar. Jadi ketong mau Tuhan dengar ketong. Yang ketong dengar Tuhan. Kalau ketong dengar Tuhan, satu dengar yang lain, ketong mau kemana? Coba balik. Ketong mau Tuhan mau dengar ketong. Ketong dengar Tuhan marah ketong mesti nggak sementara Tuhan itu yang bisa diukur ya. Tapi ketong rasa secara manusia. Goed, hij wil dat voor ons worden, maar beantwoorden wij zijn vraag. Ketong mau balas itu bagaimana? Jadi aksi Hagar itu dia dengar dan dia dengar. Jadi jangan kita cuma mau dengar, kita dengar kapan? Kita mau Tuhan dengar kita. Tuhan dengar kita. Jadi itu kalau kita menyanyi, menyanyi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia betul semuanya Tuhan. Supaya Tuhan dengar. Tuhan dengar. Menyanyian dan doa itu balasan dari kita sudah dengar Tuhan dan kita mau lakukan apa yang Tuhan bilang. Itu untuk balasan dari respons ampun. Dus het is niet alleen maar naar God toe, maar dengar apa yang datang turun dari Tuhan dan kita melaksanakan apa yang Tuhan. Apakah kita bikin dalam gereja ini? Apakah kita bikin apa yang Tuhan omong buat kita? Kita membalasakan yang baik. Kita barangkali kita didirikan tuli itu. Jadi kalau Tuhan bicara, kita bisa bilang, yang mana Tuhan, kita ada tuli sedikit. No? Jadi dia pergi kemana dia? Dia pulang ke Sarang. Jadi dia mesti pulang ke basis, pulang ke pangkalannya. Dari basis itu ada kesusahan. Tapi kesusahan itu jadi tantangan. Jadi berbeda bagi dia. Dan dalam kesusahan itu bagi Tuhan juga satu tantangan, satu edan. Dan kalau ada kesusahan, ada edan, jangan lari. Cari basis, basisnya apa itu? Itu yang Tuhan datang turun dengan firman-Nya. Itu firman-Nya itu menjadi basis.
Kalau ketong yang punya basis itu, kalau ketong yang punya fundament itu, maka sia-sialah segala pekerjaan. Jadi dia mesti ke situ. Masih suruh di tempat benang yang enak-enak. Nih, di tempat yang susah. Saya tidak pernah Tuhan utus orang di tempat yang senang. Tempat yang susah. Jadi kalau Gim ha ingkeret Mars, maka kita pergi. Jangan memilih. Jangan takut karena kesusahan. Ada saja diberkati. Perbaiki enggak? Tapi sadar bahwa orang yang hidup dalam berkat Tuhan selamat dan selalu menang menghadapi persoalan. Terus kemana pula? Itu udah ketemu basis. Itu yang bikin ketemu kuat. Firman itu ketemu punya berita, ketemu punya lift, open spot. Dan Tuhan dengar. Tapi kita juga mau dengar. Kalau ketemu sing dengar, nanti kita punya mau. Ketemu kurang dengar. Betul satu masalah, satu problem yang besar dalam game itu komunikasi. Komunikasi itu bicara dan dengar. Ketemu kurang dengar. Teman-teman lain kurang dengar yang lain. Ketemu orang kerja. Sehingga ada satu lebih daripada yang lain. Hamba-hamba Tuhan semua hamba. Pelayan semua pelayan. Sekolah itu jangan itu. Itu buat urus itu. Sobat yang terjadi. Semua sama rata. Di dalam gereja ini semua sama rata. Hamba. Semua mau dengar. Semua mau dengar pada apa yang dikatakan, apa yang difirmankan. Berarti kita harus bisa duduk di pertengahan agar teman-teman saudara itu juga mau belajar lain dengan lain. Jangan lain juga salah lain. Ketemu hidup dalam zaman modern ini masuk, ketemu terlalu modern. Ketemu pakai Facebook, ketemu pakai WhatsApp, ketemu pakai internet, apa itu email, lalu ketemu berkata satu dengan yang lain. Siang malam, nggak terlalu pikir siang malam itu WhatsApp dia jalan, mail itu jalan, tentang barang-barang yang orang segala timpul, lalu ketemu timpul dengan barang-barang yang berbeda, kurang dan lain-lain. Coba ketemu tanaman menurut ketemu yang luhu gereja, ketemu siram. Nanti itu kerjaan dulu nanti Tuhan yang pertumbuhan. Total dalam kehidupan. Ketemu bikin kuat, ketemu punya jemaat dengan dasar dulu. Ketemu bikin kuat, ketemu punya rumah-rumah dengan dasar itu firman Tuhan dulu. Jangan bilang gereja, selalu gereja. Ketemu ini merupakan gereja, ketemu ini merupakan persekutuan orang-orang yang percaya. Ketemu mulai di rumah. Dan kita tahu itu susah, tapi di dalam tengah-tengah kesusahan itu kalau itu kena berkat. Jadi bahasnya apa? Dan kalau dalam pekerjaan ini tua mau dengar yang muda, muda mau dengar yang tua, tua mau dengar yang tua, muda mau dengar yang muda. Dan bikin apa yang mesti dibikin, yang Tuhan ingin lihat dari itu. Tuhan lihat aku. El-Rohi. Itu arti dari namanya. Tuhan lihat aku.
Tuhan lihat Hagar. Hagar itu orang luar negeri, orang Dinsman, Suartin, orang paling kasihan. Tuhan lihat orang yang kasihan. Tapi Tuhan juga lihat orang yang diri tinggi. Waktu Hagar diri tinggi, Tuhan juga lihat dia. Tuhan lihat Sarah. Waktu dia dibikin malu. Tuhan lihat Sarah waktu dia pegang kuasa dan menyalahgunakan kuasa itu. Tuhan lihat. Tuhan dengar. Tuhan suruh balik. Jadi Tuhan tahu. Tuhan tahu betul bagaimana. Tuhan tahu betul punya kelemahan dan kekuatan itu sampai di mana. Dan Tuhan tahu betul punya kelimpahan, punya overflow dan kesian-kesian itu sampai di mana. Tapi dia bikin diri kesian. Kau kesian. Tuhan lihat betul punya tinggi diri. Siapa yang tinggi diri, dia akan jatuh. Ukut kompautet itu peribahasa yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi Hagar perempuan yang dalam kesusahan itu mengaku Tuhan dengar dan Tuhan lihat aku. Tuhan lihat dia. Tuhan dengar dia dari mana? Dikasih nama Ismael. Tuhan dengar. Ismael punya arti Tuhan dengar. Hagar orang asing yang dibikin susah, Tuhan dengar. Tuhan kasih berkat buat orang lain, bukan orang Indonesia, bukan Abraham, tetapi juga kepada Ismael. Dan dia punya turun-temurun nanti ya, dia tulis dia punya geografi ini, persikap ini, proses keledai liar, Wilde Ezel. Wilde Ezel itu ya tukang berontak, tukang melawan, opstander. Itu juga kan, opstander melawan, cari perkara, cari perkara, mau buka mulai. Ini Ismail persis dia mama Hagar sendiri. Lalu dia sudah kasih nama Hagar. Dia kasih nama Ismail. Dia kasih nama El-Roi. Tuhan lihat aku. Lalu dia kasih nama lain lagi. Dia kasih nama lain kepada sumur itu, kepada put itu yang ada dekat Hebron yang ada itu. Dan dia kasih nama Lahai Roi. Lahai Roi itu ya sumur orang atau sumur sang orang hidup yang lihat aku, bron van de levende dimensie. Jadi Tuhan dia dalam kesusahan itu, dan sumur itu, mata air itu bukan bikin air mata jatuh, mata air mata, tapi itu air dia kasih hidup. Dia kasih hidup. Het is water ten leven. Air itu kasih pengharapan. Oh, sumur itu tidak kasih minyak untuk bikin api tambah menyala besar, lalu ketemu baku sikat. Nih, air itu dikasih untuk padamkan ketemu punya karakter, ketemu punya hawa nafsu. Jangan ketemu terbakar, tapi ketemu padamkan kebakaran itu, berdoa berdoa. Kasih air untuk minum, kasih air untuk bikin bersih, untuk drink kalau uncertain, kalau rejecting, kalau kasih air untuk bersih itu punya hidup yang salah itu. Water is er om ons te veranderen. Itu saudara-saudara. Kayak Hagar.
yang kau hisap. Nanti dalam pasal 21 Sarai usianya tetap. Tapi Tuhan punya janji tetap. Ismail, Tuhan dekat. Dan Tuhan janji genapi dia punya janji. Nah, dengan kesadaran bahwa Tuhan dekat ketua, Tuhan lihat ketua angkat pekerjaan dalam gereja di tahun ini dengan semangat, dengan kuat, dan dengan berani, karena Tuhan dengan ketua dan lihat ketua. Dan itu kasih karunia, karena kasih karunia Tuhan buat kita. Paulus bilang kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Makanan yang cukup, teman-teman. Paduan suara kelas barat disilakan mendengarkan.
Mari sama-sama kami bangkit berdiri dan kami mengaku iman kami itu dari kami. Bersama-sama dengan segala orang yang percaya di muka bumi ini, kami mengaku iman kami. Kita percaya akan Allah Bapa, yang Maha Esa, yang sebenarnya dan bumi. Kita percaya akan Yesus Kristus, Anak yang Tuhan, yang Tuhan kami, yang daripada Roh Kudus, sebagai Tuhan dan dinyatakan oleh Bapa, yang sudah berdaya secara Roh Kudus, yang sudah disediakan hati dan Tuhan, yang sudah turun ke dalam yang ada yang tidak susah tidak apa-apa, yang sudah naik ke surga, duduk pada kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana kita datang, yang kita seorang yang hidup dan aman. Kita percaya Roh Kudus, kita percaya atas nama ini dan bersama bersebuah seorang yang kudus. Kita percaya akan segala dosa. Kita percaya akan kebangkitan secara daging. Kita percaya akan kehidupan yang kekal. Amin. Kami memiliki kesempatan sekarang untuk membawa persembahan kami serta bawa persembahan. Kami nyanyi nyanyian 294 ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Bila topan keras melanda hidup.
Solo. Pendeta Misulo Solo untuk pendeta semua. Kawan-kawan yang aku kasihi, teman-teman pendeta sibuk banyak dengan pelayanan. Jadi saya sempat ada waktu untuk repetisi. Sebenarnya karena ketemu bukan menyanyi lagu lama-lama. Ini lagu ketemu coba bikin dalam konteks pendeta-pendeta di tengah-tengah pelayanan. Jadi ketua sebenarnya mesti sama-sama menyanyi, tapi karena semua punya kesibukan dan ketua saya bisa menyanyi, dan beta menyanyi mewakili teman-teman pendeta semua. Ini Pak Sobat.
Mari sama-sama kami mau berdoa dan doa kami dengan doa Bapa kami. Mari kami. Tuhan yang kudus dan kekal, yang setia, penyayang dan sumber kehidupan. Kami naikkan syukur kepadamu karena sudah kami diberi kesempatan untuk dengar firman-Mu, agar kami dikuatkan untuk meneruskan pekerjaan-Mu di jemaat masing-masing, dan kami mau jadi berkat bagi banyak orang. Dan ke banyak-banyak Tuhan sudah Engkau kasih kita berkat dalam hidup ini. Sedikit dari berkat itu Tuhan bawa masuk dalam rumah ini sebagai satu tanda syukur atas pengasihan yang melimpah. Kita mesti bisa hidup sama Tuhan punya berkat. Sebab itu Tuhan, selama kita hidup kasih kita kuat-kuat baru untuk terima berkat-Mu dan nama-Mu tetap dibesarkan. Tuhan, gereja-Mu masih perlu orang-orang muda untuk bertugas di gereja ini sebagai penatua, sebagai cemas dan pendeta. Orang-orang yang dipanggil untuk bawa muka dalam peran iman. Tuhan, inilah gereja-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami selama 70 tahun. Tuhan, jangan biarkan ketemu begini. Dengar dan lihat ketemu dan segarkan ketemu ini, supaya ketemu mau berapi-api untuk Tuhan. Ketemu punya mau dan rencana banyak. Ketemu mau bikin gereja besar. Barangkali ketemu punya kemauan tinggi dan tidak realistis. Engkau yang tahu. Koreksi ketemu dan tunjuk dan buka jalan baru di dunia yang sudah hampir tidak percaya lagi kepada-Mu. Atas segala organisasi gereja, turunkan Roh-Mu, kasih ketemu semua hikmat, kesabaran, hati yang lemah lembut, ketemu mau kerja dengan banyak orang, bawa orang-orang kepada-Mu untuk diselamatkan. Tuhan, ketemu sini, ketemu punya saudara di Maluku, khususnya yang berada di barat laut, yang kena gempa besar, kerusakan yang ketum kau di Kepulauan Tanimbar. Tuhan, Engkau Allah yang bisa tenangkan lautan, jauhkan murka laut itu dari orang-orang, dan yang mereka Tuhan seperti Engkau yang ada. Tuhan, akhir bulan ini delegasi Kristus Baru ke Maluku untuk kuatkan punya tali persaudaraan dengan pimpinan-pimpinan gereja di sana. Dan kita juga mau bicara tentang beberapa pendeta yang bersedia mau datang ke Belanda untuk tutup kekosongan kursi pelayan firman. Dan kau tahu kesusahan apa yang bisa menghalangi kita punya maksud. Tetapi sepanjang sejarah ini, Engkau ulurkan tangan-Mu. Engkau yang suka seketul hamba-hamba yang datang dari sana. Dan ketum mengaku Bapa selalu hentar ketum, dan ketum yakin dan percaya kali ini juga Bapa ada. Bapa mau dengar lihat ketum dan bikin ketum segar untuk melakukan pekerjaan-Mu. Engkau tunjuk jalan, Engkau melindungi, supaya jangan hati kami getar. Kalau hati kami ditantang badai yang kencang, sedikit lagi ketemu pulang ke tempat kediaman masing-masing, jauh dan dekat. Sebagaimana Engkau datangkan ketemu semua dengan selamat, pulang sama-sama dengan ketemu tiba dengan selamat. Siapkan diri untuk hari ini. Turunkanlah Roh-Mu kepada pelayan-pelayan-Mu, melayani jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Tanpa pertolongan Roh Tuhan, maka sia-sia pekerjaan kami, dan tetap percaya
Engkau yang memanggil kami adalah setia. Engkau juga akan melaksanakannya. Tuhan, Engkau tahu sultan gereja-Mu. Berikanlah apa yang kami perlu, dan berikan menurut kasih sayang-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang kasih ketua belajar berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dipermuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga dan di bumi. Kami berdiri dalam nyanyian menuntut api Injil. Kita bangunkan, kita umumkan bahwa sudah ini dikasih kesempatan untuk organisasi, untuk jemaat, untuk mengatakan beberapa maklumat yang penting tentang makan dan minum. Itu paling penting baru saudara-saudara bisa pulang. Tapi sebelum itu ada beberapa maklumat yang kita tunggu. Tapi sebentar yang ada dari organisasi. Sekarang kita silakan saudara-saudara bangsa berdiri dan kami menyanyi Tuhan punya maksud. Saudara-saudara, pergilah, masukilah tahun yang baru dengan penuh sukacita, jadilah berkat bagi sesamamu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
Silakan. Saudara-saudara, belum persidangan satu dengan yang lain, itu banyak mereka kembali. We zijn nog wel, volgens mij krijgt dit wil even opstaan. Zij krijgt nog op de gelegenheid om wat te zeggen in verband met haar onderzoek. Ja? We hebben niet zoveel tijd, we kunnen maar tepat, jam tepat. Dus als we maar eerst even naar luisteren. Dengan itu, kita mulai dulu. Biasanya kita kasih kenal orang-orang yang kita belum kenal. Ada macam gereja baru, tapi relax dengan penentuan dan mas-mas yang baru setiap 2020. Beta minta kalau beta baca nama, mau berdiri. Beta mulai dengan dari utara. Jadi mulai dengan A. Semaset. Anwar Masih, Barkor, India, Elizabeth Amalia, Maria Adriana sekali. Silakan berdiri. Bagi orang-orang yang di Kapela tahu famili Anwar Masih, ini Ais Anwar Masih punya istri. Ya, Dominic Anwar Masih punya anak mantu. Sebuah kuah Patiapo. Senada Salakori. Omplit Salakori Linke Esther Christina. Semangat bergano. Basis Timur. Dari Bema lagi Siwa Besi, Penatua Siwa Besi Manukuti. Nama-nama bagus-bagus Josephine Engelin Petrosi. Dari London. Baik, betul. Sabanda. Cemas. Dari Velo van de T. Sing ada Velo singkatan. Oke. Dari RB. Dari Sulesi Salesi. Itu baru ditentukan pada tanggal 28 Agustus yang baru lalu. Semua yang disebut itu baru ditentukan tahun lalu. Berita Simboya dari Klasis Utara, Delegat Isa Tim. Klasis Barat dari Kapela Akademisio Semas Kakialaku. Dari Kapela lagi Semas Riawaru. Dan Penatua Sengkiri Sikawai. Dan terakhir dari Klasis Barat juga ada
Tetua Kristio. Please. Ada Peter Lupogorat, Beneka Sapa. Di mana-mana ada. Oh, sini ada. Maksudnya hari ini kita kasih kenal. Nanti bengkel kali yang datang, kalau dia datang orang belum kenal dia berdiri. Ya. Sehingga lupa. Oke. Saudara-saudara, kita baru-baru atau kemarin lihat pidato 2020. Dan pidato 2020 itu sudah Konfederasi Twente itu ada 4 halaman. 4 bladzijden. Nederlandse schrift, jadi mesti diterjemahkan lagi. Tapi kali ini kita cuma satu ya ketemu punya posisi di mana sekarang dan ketemu mau kemana. Itu tahun lalu ketemu menghabiskan 5 pendeta. Di tahun 2020 kita bilang kita mengharap sudah ada 2 pendeta, 2-3 pendeta dari Sing yang kita dapat lakukan itu 5 pendeta. 5 pendeta kita ketemukan, dan yang baru itu dari Ambon itu pendeta Michael Patalao. Semua sebenarnya pendeta Michael Patalao. Tahun lalu kita merayakan, bukan tahun lalu, tahun ini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-7. Oh, tahun lalu sih, tahun lalu. Dia bukan hari Tuhan. Tahun 2016, sidang sinode di Assen kasih keluar belayar yang bilang back to basics, kembali kepada basis. Kembali kepada basis artinya kembali kepada firman, tanam firman kembali di masing-masing jemaat, masing-masing rumah tangga. Penting untuk ketemu di Belanda ini. Betul, yang sekarang kita punya pendeta-pendeta bukan full time saja yang kerja sepenuh-penuh di dalam gereja, tapi sekarang juga ada pendeta-pendeta yang bekerja di luar itu dan dapat satu jemaat. Itu yang kita baru-baru teguhkan. Jadi kita melihat ada perubahan di dalam gereja. Perubahan juga di dalam arti mesti jadi perubahan di dalam peraturan gereja. Dan peraturan gereja bilang sepenuh-penuhnya di dalam gereja. Dan gereja sungguh perlukan penambahan pendeta. Dan satu hal yang penting itu dari pendeta, kita tekankan pendeta dulu. Kita memerlukan pendeta. Berarti kita juga mesti didik pendeta di sini. Kita bisa harap dari sana, tapi dengan belait migrasi yang baru ini, kans kecil untuk orang-orang yang sudah datang orang. Dan orang dari luar susah sekali.
Kalau siapa yang sudah ada di sini, seperti pendeta Michael, gampang kita bisa urus. Sekarang kita mesti datangkan kemari, dan itu banyak pertanyaan. Dan bilang, ya kita harus kasih satu cukup. Katanya itu pura-pura. Kita bilang betul, dalam pengalaman kita sudah 4 sampai 5. Tapi padahal 2 atau 3 aja. Waktu itu pendeta Hatu, pendeta Meska, dan pendeta Alex. Endorfin kembali. Jadi kita dapat 3 untuk dari sana kemari. Sekarang lebih susah. Tapi kita orang berusaha, dan kita orang pasti akan berbicara di Ambon dengan calon-calon itu dan kandidat. Bagi pendeta-pendeta, bagi klasis, kalau bisa kita mengadu konten reguler dulu untuk pendeta-pendeta sendiri. Sebab pendeta-pendeta kurang bicara satu dengan yang lain. Klasis yang bikin konven reguler itu klasis barat sendiri. Dan di konven itu kita bisa menukar pikiran, kita bisa lain orang lain. Tapi kalau kita mesti bicara satu dengan yang lain, kita mau atur bagaimana? Yang jangan bilang kata kita dari atas mesti atur, coba pendeta-pendeta atur sendiri. Kita bebas untuk atur, yang tunggu dari atas mesti atur. Jadi klasis lihat pendeta-pendeta dan pendeta-pendeta lihat sendiri untuk lakukan. Pengalaman kita di klasis barat itu 4 kali setahun, ya, kalau beta salah. Dan semua turut, beta turut jatuh di bawah penguasa klasis. Kita bukan ketua sinode, konven kita pendeta. Jadi semua sama untuk datang berbicara tukar pikiran. Sebab apa? Sebab sama ini merupakan digital. Gereja punya tanggapan apa, reaksi apa. Jadi kita mesti lihat itu. Kita orang berbicara satu sama yang lain. Kalau kita sedang atur itu dengan baik, karena kita melihat, dan itu bukan saya di gereja yang kita orang, kita di gereja Belanda. Gereja Belanda sekarang keluh itu live streaming. Orang-orang yang masuk gereja, dong tinggal di rumah. Jadi dong bikin apa? Dong stop dong punya abonemen. Stop abonemen live streaming, orang sih bisa lihat kembali lagi. Tadi betul kayak. Terus telepon stop, dan dong rasa gemeenschapsvorming itu sudah sing ada lagi. Dan itu kita yang mau perhatikan juga dalam kita orang punya gereja, dan soal ini akan dibicarakan dalam Moderanina yang akan datang. Tadi kita bilang game itu masih kekurangan pendeta, dan kita bisa tunggu mahasiswa sekolah teologi tertentu itu. Makanya 1-2 kapan? Saya punya nadaku. Dia suka orang verplicht, kita mesti didik, kita punya orang-orang sendiri, pendeta, kita didik sendiri, kita melatih sendiri, supaya ada balance pendeta. Karena kita punya pendeta, korps pendeta terdiri dari pendeta-pendeta dari Ambon dan pendeta-pendeta dari Belanda. Jadi mesti ada balance di situ. Satu, dan kita punya orang perempuan sudah terlalu banyak. Dan yang tawarkan diri dari Ambon itu juga orang-orang perempuan. Jadi beta semua rajin atau malas. Yang penting itu kita lihat, cari balance dalam hal itu. Dus buat Domneferi, Domnefoli, mau dulu pikir, atau mau mulai kembali dengan penataan.
Majelis gereja, cuma kebetulan dia di dalam jemaat, makanya ada orang muda yang ikut, penatua yang muda-muda yang ikut. Kita mesti siapkan juga penatua dalam keadaan yang berubah. Kelima, perubahan cuaca, stick stop. Sikap gereja dalam hal ini bagaimana? Kita belum berbicara mengenai homoseksualitas. Itu baru kita sudah bilang itu mesti dibicarakan dalam jemaat dulu, secara terbuka dulu, jangan bikin tabu. Jadi dan itu mesti disiapkan juga dengan satu komisi yang dalam hal ini komisi pengajaran nanti yang ditugaskan untuk membicarakan dan lihat pokok-pokok yang mana yang bilang boleh, yang bilang boleh atau tafsiran tersendiri. Dan untuk berbeda mereka. Tahun lalu, Pendeta Michael Patawala sudah kasih presentasi dari Komusu dan menyangkut orang muda dan masa depan. Ketika kita dan Komusu ini kita ada bawa. Ada beberapa ratus yang kita bawa. Nanti Maria kasih penjelasan bagaimana. Kita simpan berapa di gereja dan the rest dibagi di dalam jemaat. Pokok ini dibicarakan dalam modera bina dari rapat-rapat dengan klasis, dibicarakan dalam sidang klasis dan dibicarakan dalam jemaat-jemaat dan juga dibicarakan dalam sidang sinode. Mesti sinode akan juga kedua reaksi jadi itu penting. Mesti sinode fokus perhatian juga pada orang muda-mudi. Mesti sinode baru-baru berbicara, kita orang mesti kasih bangun organisasi pemuda. Mau atau tidak mau. Itu cuma ada Pikin dan Magi. Pikin dipimpin oleh Nyonya Bertelugi, Rini Bertelugi, sama Magi itu dipimpin oleh Pendeta Teo Patrasrane, dan bulan Februari ini ada Landa Kedah buat Summer School. Kita mesti bicara dulu, kita mau bentuk organisasi pemuda itu bagaimana. Kita benung seorang khusus istimewa, bisa kita orang lihat dan kasih diri ini pemuda atau bagaimana. Pernah kita orang bikin itu tapi gagal. Dan kita mulai kembali sebab kita merasa penting mengadakan organisasi muda-mudi supaya kita bisa tukar pikiran terlebih dengan pondok yang sudah dikeluarkan. Penting sekali tadi kita bilang kita orang mau ini kita orang sinode ubah hati pikiran. Tadi-tadinya kita jemaat kecil, kalau saya bisa lagi ditutup, kita ubah. Sekarang kita bilang jemaat kecil disatukan dengan jemaat yang besar sedikit yang berdekatan. Ya, itu satu opsi. Tapi kita lihat dalam beberapa kunjungan di jemaat-jemaat yang kecil, orang lebih gerak dan ismail mati. Ik heb de afgelopen tijd een aantal gemeentes in het noorden bezocht. Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze kleine gemeentes creatief aan zijn. Nogal creatief. En nodig
Gerard, dia punya masjid gereja barangkali lebih banyak dari jemaat-jemaat yang besar. Kalau Bob Smilder punya masjid gereja 5, ya. Osterwolde 5. Jemaat kecil 5. 4 orang perempuan, 1 orang laki. Api ngedam 4. Jemaat kecil. Tapi ada penyanyi, ada gospel. Jadi dong hebat. Kapelle, Asen masih berapa? 5 anak. Kita kira Asen sendiri yang akan naik ke atas. Ada di mana yang kedua? Lieder? Op Heusden dari timur. Dari timur selalu mesti banyak. Uit het oosten komen de deze, dus het dorp mesti banyak. Dus di dalam kita gereja itu kan 7 maksimal. Ada yang cuma masih gereja 1-2. Terus kalau jemaat-jemaat kecil punya banyak, aktif barangkali bukan dong ajar dari jemaat yang besar, tapi jemaat besar bisa ajar dari jemaat yang kecil. Dan lihat bagaimana dong punya titik kompak. Nah, dalam zaman yang berubah ini, pendeta-pendeta dan majelis-majelis gereja mesti di-upgrade. Terus itu berarti ada supervisi. Bagi pendeta-pendeta harus diadakan supervisi. Dan ketong atur itu bagaimana. Untuk majelis gereja dimampukan Tuhan. Mereka kijken hoe we elkaar kunnen upgraden. Want de tijden zijn veranderd. Jadi lain waktu, lain kebiasaan. Ketong yang bilang Maluku itu ketong sekali-sekali kuahnya sudah jadi lain sedikit. Terus ketong lihat bagaimana ketong punya tanggapan dengan aksi dalam hal ini melayani jemaat di waktu sekarang ini bagaimana? Dan seluruhnya Gutenberg penting sekali. Nah, ya sudah jemaat-jemaat itu yang kecil. Kita mesti dulu jemaat kecil. Kita berusaha, kita punya belajar kata tutur. Tapi dalam praktek kita lihat begini. Baru-baru di Marsen kita orang rasa sudah sedikit sudah sehidup dileburkan. Jadi dikasih masuk di dalam jemaat di Breukelen dan Marsen, orang itu sudah jadi satu gemeente Stichtse-Vecht. Jadi itu cuma afstand 45 km. Dus Marsen masuk di Breukelen. Tapi dalam praktek cuma 1 orang yang masuk. 2 orang. Biasanya per waktu kita selalu mesti lihat, per plaats kita lihat bagaimana. Tapi in prinsip kita mesti kasih stop. Juga menjadi syarat lagi. Kalau ada majelis gereja jemaat itu tidak kita cari jalan. Het zal niet zo zijn dat als je naar de majelis gereja dan kijken hoe we dat gaan doen. Biar kita cari majelis gereja. Di Huizen dong kan 2 tahun ini saya punya 1 tahun setengah. Tapi dengan Tuhan punya sayang tahun ini dong orang berapa? 2 saja. Oke, mulai di 2 dulu. Oke. Tadi kita sudah kasih contoh-contoh.
Pasti ketemu tahun ini pasti kita pastikan ketemu ada satu pendeta dari Maluku. Itu pasti. Itu pasti. Tapi yang lain-lain belum pasti. Dus dat is een zekerheid. Maar dat hoort nog bij ons. Daarom is, ja, zullen we moeten werken en kijken hoe we dat doen. Berita yang terakhir, itu buat pendeta-pendeta dan gereja pada umumnya. Barangkali sudah masuk. Gaji dinaikkan dengan 10%. 10%. Itu karena barang-barang sudah naik, inflasi dan lain-lain. Tapi itu juga wajib, dat is verplicht. 10% op minimal inkomen. Itu berarti bahwa jemaat-jemaat yang jadi sumber dong mesti kasih air. Airnya sekarang terus kita berusaha seperti itu janji di dalam rapat di Badan Kategori Nasional 2016 80%. Dus we moeten streven naar 80% van de inkomsten van 20 euro. Dat kan nog sampai sampai dan 50%. Dan kalau kita mau jaminkan pendeta dan jaminkan gereja ini, maka kita mesti kita mau merdeka, kita mau gereja sendiri, maka kita sih mau bayar tak bisa. Jadi kita mulai dari pendeta-pendeta, mulai dari bulan ini, akhir bulan ini 10% terbaik. 10% terbaik itu berarti 10% lebih kerja keras. Dan yang menarik kira-kira 70 tahun jatuh bangun sampai hari ini gereja jadi Maluku masih seperti ketum toma angin angin beribut menyerang ketum datang dari jauh dan kalau gereja di Maluku itu kita semua tahu toma terus apa datang dari muka jangan terima kasih. Maria. Itu akan ada bilang majelis-majelis baru, tapi mungkin kelompok satu pegawai kantor baru memang sudah 2 tahun diminta kami sering lagi begitu. Pemilihan gereja is lost met de financiële administratie. Kekurangan pendeta bukan saja, juga kekurangan pegawai kantor. Sudah ada juga sebagian sulit, tapi minta bisa tahan dulu sebentar. Buku pendidikan dari pendeta kepala tersedia sebentar akan dibagi. Tiap jemaat dapat 10. Tiap jemaat yang ada hadir sekarang. Kalau ada lebih, mungkin bisa dapat lebih, tetapi pasti yang ada sekarang majelis dapat 10. Selain dari itu, kenaikan gaji pendeta memang juga perlu dari pihak administrasi, volume kolektor dan daftar bulan. Sudah tiap kali kita bicarakan, ada jemaat yang memang kirim, tapi ada banyak yang tidak kirim.
bagaimana si mau tahu kata orang yang masuk gereja asing? Bagaimana kita bisa periksa apa yang dikirim itu akan benar atau betul asing? Dus graag penningmeesters, collectebonnen en de maandstaten elke maand, niet van een heel jaar alsjeblieft, elke maand indienen zodra u de openboek hebt gedaan. Hoe moet hij dat controleren? Ik heb het in. Surat pengakuan. Tadi ada yang di sana ada majelis baru, tapi di kantor Silum tidak ada terdaftar. Kalau ada majelis yang baru, surat pengakuan itu masuk di kantor dulu, baru diberikan surat angkatan. Ja, eerst een brief dat je werkelijk wil werken in de kerk. Die moet ondertekend worden ook door pendeta coba periksa baik-baik. Kalau sudah calon baru, suruh isi surat pengakuan dulu, lalu dimasukkan ke kantor Silum. Ik heb nu 4 van Francisca. Ik heb er eentje van uw Tengel achter. Uw ketua klassisch is er niet. Helaas heb ik het nog niet mee. Ketua klassisch was toen tentang. Ketua klassisch ada. Ketua klassisch pendeta. Sorry, nee, ik heb u niet gezien. Na uw handtekening kan pada ketua Tengel mee. Dan als laatste, ik heb de nieuwe aangepaste adressenlijsten van de 4 klassen. U kunt het straks bij ons ophalen. Dat was het. Dank u wel. De laatste spreker, je hebt gemaakt, je hebt maar 5 minuten de tijd. De organisatie iets minder zelfs. Stel je maar zelf even voor. Ga je gang. Dank u wel. 5 minuten gaat het komen. Dank u wel dat ik de aandacht mag. Ook dank aan het bestuur van de GIEM. Heel fijn dat zij mij deze mogelijkheid geven. Mijn naam is Jill Densing. Sommigen van jullie predikanten van de GIEM kennen mij al. Sommigen al heel goed, sommigen misschien nog niet zo goed. Ik ben blij dat ik jullie hier allemaal weer ontmoet. Ik doe onderzoek naar liederen, zangteksten, zingen in de productiekerk in Nederland. Ik bezoek gemeentes, ik praat met mensen. En één belangrijk onderdeel hiervan is het invullen van een vragenlijst door de predikanten van de GIEM. Die is heel kort, een paar vragen maar, een paar minuutjes om in te vullen. Ik heb hem vandaag bij me en ik wil jullie allemaal vragen dat jullie nu als gemeente snel uitdeel in zouden willen vullen en weer terug zouden willen geven aan mij. Volgens mij zitten de meeste predikanten hier. Mochten er op andere plekken ook nog wat predikanten zitten, ik denk daar waar, graag even aangeven, dan kom ik naar u toe met de vragenlijst. Ontzettend bedankt voor nu en ook gelukkig van een jaar voor mij. Sekarang aku undang semua kita satu-satu rekan-rekan dan setiaku. Silakan. Kekuatan serta penghiburan diberinya Tuhan padaku.
Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Oh, tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di lautan, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
teguh.